Yang bosan itu enggak kita, yang sudah ganti gelar itu. Apa? Jadi jaga terus itu biasa saja. Saja menurut saya zaman itu biasa saja. Jadi kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh pernah mikir betul. Saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Kalau Allah yang akan menjaga agama ini dipikir gak dimikir. Memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasihat Nabi. Yaumin ila ba'dahu syarrun min. Tadinya sanad mungkin ini spesifikasi saya. Nah, mohon sanad itu ditulis, tidak diimani. Ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Nah kalau sampai imani itu bahaya karena nanti tidak hadits tawatur. Kritiknya para ahli hadis terhadap sanatu ahli qiraah, misalnya dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir, atau dari Mbak Rohani, kemudian Mbak Munawir, yang Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar, sampai Syekh Haruni dan seterusnya, menyebut satu orang sanad Al-Quran itu harus mutawatir, ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadhib. Ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbak Munawir itu fardun min afrodil am. Ya, berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Mufawwal bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok diimani, kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan tahunya itu lewat grup. Berpikir ya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Rohani atau Gus Najib atau Mbak Rohani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya tantangan malah, ya, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang Yai dimintai sanad itu kan? Nah, ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gitu, sudah kamu, kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu kasih sanad. Kamu tak kasih sanad ya baru-baru. Namun mendekati wafat baru dikasih. Tadi kan tahu minta sanad kan gaya-gayaan kok tak dipikura seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Sanadul Quran itu harus mutawatir. Kalau mutawatirnya riwayat jam'in an sing la yumkinu tawatuhum alal aman. Mau tidak mau menyebut setelah hafaz itu kita hanya menyebut asing. Yang paling banter kita menyebut hanya dua, Rahman As-Sulami. Rahman As-Sulami ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib. Ini kitab itu ada yang nulis Hudat. Yang benar itu bacanya Habib. Itu Sulami itu ikut marga Robiah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubesh. Setelah Zirin bin Hubesh, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Sabit. Sekarang kita teliti apa bahayanya itu. Bahayanya begini. Jadi itu orang Ansor. Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak. Ya, harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulin semua orang. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodil atau zikru ahad
yakin ini wajib adalah implementasi dari riwayat jam'in an. Ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya. Punya banyak tulisan. Kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik. Nah, terus narasumber untuk duit macam-macam itu. Nah, mau saya itu suka ngaji alat. Kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir viral, tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus ya, mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Ini berarti terdegradasi nanti. Habis itu saya daftar wali. Angel juga sekarang yang peminatnya agak banyak. Akhirnya itu peminatnya jadi rektor tadi. Nanti cek saja, nah dulu mana saya dengan Mister. Buyut saya itu ya sepur, sama sepurnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu Mbak Soleh buyut saya kandung itu. Gurunya Mbak Soleh Darat, jadi buyut saya juga Kasepuan. Dia juga Kasepuan, jadi adu Kasepuan. Oh, entah mana tidak tahu. Oh, berarti berani tidak sopan gitu. Menang saya karena saya kok boleh dikeren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Jadi setingkat lah kira-kira gitu setingkat. Kami karuan pernah balik ya, nggak perlu sopan sama Guster memang ini kan balik. Ya, jadi anak-anak alumni Al-Munawwir ini yang dimaui apa layak Qurannya, apa waktu tadi tafakur saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, dasar dari Allah. Sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi wali sama agama jalan. Penulis berdisertasi dokter harusnya dilihat zaman penulis sebut tulis itu agama wis mah. Itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Kiai-kiai itu menjadi pintar karena tulisan para doktor kan. Sudah jalan sama panduan para penulis dokter-dokter itu. Mereka dakwah sama panduan tulisannya. Di analisis, analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh tidak orang mau kalau nggak pernah sepuh. Saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya kaidah agak salah gitu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbak saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya nanti mereka malah ngedunam di Adam malah selesai. Kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sama pakai Nabi tuntas saya. Lewat mobil atau lewat mobil lagi, jangan-jangan jenengan yang lewat mobil ke saya mobil lagi, nggak tahu apanya juga kan. Belum potongan deh, kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat mobil gitu ya. Alim ya pantasnya lewat, nggak tahu sih. Berani ya kopi. Jadi saya, posingnya bukan main, untuk dokter wali itu posingnya bukan main. Jadi wali lewat jalur sabar, ini jalur alim itu mah agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali. Juga fakir itu kan dia berat. Kamu tonggo orang percaya, lewat jalur itu repot. Tonggo dikader repot. Jalur buju judes dia repot lagi. Wali bujune judes jadi wali, bareng bujune apian nggak jadi wali. Dulu ada orang wali dan temannya datang, mana suami kamu? Wah nyari kayu di hutan, memang punya pekerjaan lain, semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas, mulai dulu profesinya hanya nyari. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau.
baik. Lagi datang, gimana suami kamu? Nyari kayu di hutan, doain selamat, kasihan mulai dulu. Kamu sekarang kamu pikun tidak pakai harimau. Semenjak istri saya Solika saya ada wali. Nah, pilihan ya. Kedua itu, ya mana pikir sabar. Sudah pikir istrinya judes itu juga judes. Terus ketika itu jalur alim. Alim itu jalur pertama, tapi kan ya harus seperti sorot, mahku, elal. Sampai sekarang kok harus belajar elal. Sampai enggak lupa kan? Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun ya, ada dua riwayat. Kan Quran itu kafir. Nah, dulu karena Quran dianalisis. Analisis ini sebetulnya yang masuk itu sisnya apa? Para analis, bukan hakikatul ilm. Atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, salah lama. Juga nggak terima kalau ini jadi wali lama-lama karena ada aturannya. Istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani fasalah tuhalah, kalau orang wali gak layak geder katanya gitu. Yang milik zuhud cuek terhadap perubahan zaman. Orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Kita berikan da'id tadbir fala qoma bi ghairi latukim bi nafs. Sudah kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, enggak ikut punya kok kamu pikir. Ini Allah rezeki amin Allah, kamu pikir enggak kalau itu kok. Di analis ini orang yang cuek, anti sosial atau tidak punya kesolehan sosial kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup ini. Padahal ini adalah orang yang berkata banyak nggak terlalu tajir. Sis. Sosial misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana dia peduli sosial. Peduli nasibnya sendiri. Tongnya gitu kan. Ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya, maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Wa ana abdun sara fakhri bimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi ya kalau alumni Al-Munawwir ini kan analisa para analis yang belum pernah jadi wali itu metodenya Masya Allah, metode hafalan cepat, itu Islamnya moderat. Kok 73 ini mana yang moderat? Nusantara ini kelompok beberapa lagi kan, terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam jadikan hiburan. Tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak. Sallallahu alaihi wasallam yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Mengatakan dua masalah yang satu benar. Apa dari waktu kebalikannya? 22 itu benar, yang satu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepi. Kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu. Hanya kuat mana dua riwayat itu. Nah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak hadis yang mendukung dua-duanya. Itulah logikanya secara ilmu. Kita tata rokok ihtimal satu atau anul istidlal ya, kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai. Jadi etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di syarat satu dijelaskan. Kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Habib. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar. Yang satu yang ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sindik. Balikannya 72 masalah. Yang satu benar, siapa itu Ahli Sunnah. Nah kalau kamu mau meneliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama.
Ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fiyau mingkana migdaru apa alfasan. Ada istilah lagi ka alfisanatin mimma ta'udun. Hitungannya beda jauh. Yang satu 1000, yang satu 10 Hamsina alfasana 50. Ya di mana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Benar ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Somsina alfasana maknanya apa? Ya umum kalau terubah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu. Kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu. Karena dulu orang itu nggak perlu istilah bimalayanihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu. Itu mengajarkan wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Saya tadi kenalan sama Pak Ustaz, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, bapaknya siapa. Karena itu tidak penting bagi saya. Itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Itu kalau kenalan itu tidak pernah tanya. Penting. Nah, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting di waktu benar. Ayo tiga, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah. Orang kiri cuek, orang kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana. Mereka itu dengan konstitusi sambil mati tarbuhu. Jadi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin. Si ini tarbu malah ya nih. Memang calon wali sama calon tektor itu tidak sanggup. Cara berpikirnya beda. Mohon ini ya itu tadi saya sudah catakan sama Gus Dar. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, tidak tahu saya. Tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dari kaljambi. Kamu punya syarat ahad itu merusak Quran. Di hadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafaz sing mangkul ilaina bitawa. Itu kata-kata apa? Itu kalau nulis ya, jadi harus ditambahin di antara sahabat yang diambil Abdurrahman As-Sulami sama Azirin bin Hubas adalah Ali, Zaid bin, tapi itu mesti ada yang hilang Pak. Aja secara logika ya. Benar, mungkin benar, tapi pasti benar. Sing nazarat fi Abi Bakr, tentu Abi Bakar lebih tahu. Ala hijrah. Mahzan iskola di sohibi Zan inna waha. Jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Jauh bil ifki usbatu minkum la masabu syarrot atau balwafat. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Yang turun tentang umat Asra Badrin. Abu minna wa isabaqala masakum fima madab terus. Yang lebih spesialnya Utsman. Disiplin ilmu harusnya kita talak di dzalikal lafzi atau talak di riwayat fi hadis ifki an Aisyah wa fil hijrah riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ibn Nabi hasbuka wa man ittaba'aka minal mu'minin, asbab nuzulnya Umar. Ayat sayadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim itu jelas nazalat fi Ali. Cara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat harusnya dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Saya kata Aisyah nggak pernah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya lebih Mas'ud itu masyhur. Dia disadarkan dengan Zaid bin Sabit. Tidak termasuk tim lajnah untuk dia nggak mau memang. Utsman nyetoro sekarang dimaki-maki, kamu melibatkan Zaid bin Sabit yang saat saya tidak bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir. Ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior. Terus saya ini disuruh sitatin di Islam. Saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru orang yang Islam kemarin katanya. Angkuhan tapi profesional di kita.
kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene Ansoriyin, menangi periode surat-surat Taurat. Menyebut banyak sebetulnya. Wah, meskipun tulisannya hanya Ali, Usman, Zain bin Sabit, di hati kamu tetap minggu apa? Maka yang kebetulan mengucapkan bukan itu. Dan ya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat dijemkin. Betapa pentingnya orang-orang yang nggak ahli ilmu. Tapi barokahnya tawatur itu yang mutawatir. Mungkin terbitnya medsos atau TV atau mobile buat orang nggak jelas-jelas, nggak apa-apa, semut bila dari jadi topik itu cerita itu. Saya punya kitab oleh orang alim tapi jenis peneliti. Di pas analisisnya saya juga agak setuju, riwayatnya saya setuju. Wala tanqihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tanqihul musyrikina hatta yu'min, masih baca fakita karena depannya di fakita, belakangnya juga fakita. Ya begini, wala tanqihul asune sira kabeh, karena ini mutadi yang bila mafulin wahid. Sira kabeh lanang, karena ingkah atau ya ingkahu, karena walatang itu berarti latangkiha, berarti khitabnya pada jamak mudzakkar. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki muslim. Aku itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau sekelas itu nggak usah dilarang, yang mau minum itu siapa? Ya, jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Mbok nek usah dilarang ya kita ndak akan. Kebetulan dirinya khotib ini orang alim. Alim itu khotib basic kelas ini ayatnya orang ngono. Ayatnya gimana? Itu bidomita mungkiku. Itu maknanya menjadi benar karena wala kungkifulan ojone no siro poro wali khitobun lil aulia, bukan khitob pada lelaki tapi khitobun lil aulia. Wala kungkifulan ojone kahno siro kabeh ayuhal aulia, para wali-wali dan nanti ku mek anak wedok siro nekahno al musyriki nak ing lanangan. Di sini menjadi larangan para wali yang punya anak putri menikah anak putrinya serikat. Kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pakai pas kiai ini ngantuk wala tangkifu lolos dapat sana wala tangkifu. Separo yang nggak ditegur. Ditegur itu kemungkinan kan dua kiainya dapat didengar. Umurnya pinter sehingga nggak konangan. Dan di kita ahlul ilm, betul. Orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalah istilahnya. Ya, orang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi fakita. Wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam, ya ojo nikah al musyrikati ing wadon musyrikat. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomita wala tangkihu lan ojo nikah no sira kabeh para wali aibanatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo nikahno. Sekali dibaca walatan itu, maka kualitas maknanya itu bisa terjadi. Wahai para lelaki mukmin, jangan nikahi lelaki. Makanya si Kudu ini tanya, apa betul itu kalamu? Wah iya. Wah, cuy itu. Mas ada ayat Quran yang dipuji-puji Jamiul Kalim. Kualitasnya seperti itu. Jadi orang alim itu khotib sing goblok orang-orang mujid gitu. Baca salah nyangka ini aku bisa cerita pun punya agau bersalib paling tidak didominasi para mukhrik atau para kiai atau para ahli Quran
Ahmadullah juga bisa. Pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Kedui pidato khutbah. Fawaroh bisama iwal ardi innahu lahakum misama annakum tantikun. Bumi itu hanya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahakun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib, Ladzi asdaqal jadil hatta al-jahu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Tradisi balaghah, sumpah itu sudah tersinggung. Punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar. Paling saya bilang itu besok ditagih lagi, mesti ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wallahi. Kalau sampai sumpah itu bukti apa? Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhotab tuh ini tidak usah taukid, tapi kalau mulai mutaradid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah, saya cukup. Bisa nggak? Min atau al-qasam itu ya dulu al-qasam. Makanya langsung si Arabi tadi tanya, Manggal ladzi akhdabal jadilah hatta al-jawil yang siapa yang bikin Allah sampai Allah terpaksa. Arabi itu badal, orang yang sangat mutawatir lafdhan wa dzauqan wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Belum ada Imam Nafi, ini saya cerita khasnya ahli Quran. Karena bapak saya, buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi nggak menawir sampai berapa? 99% yang hafal Quran era anak tadi 90% ya dari jenengan tadi. Nasihati saya soal hafal Quran itu lucu, nasihatnya gini dong. Kan mbahmu duitmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten ojo. Itu kan alasannya anakmu rapal gampang bapak ya bangunnya ya. Maka anak wong alim rapal Quran orang alim kriminal pertama yang menjadi sunatan mutabak melegalkan anaknya punya alasan kan. Itu anak kamu udah alim, coba aku udah alim gak mbahmu lah bapak gimana bapak kan oseng. Jadi sebetulnya dia ada alim itu mesti salah ini. Hanya ini. Saya itu bapak saya itu yang sama Gus Najib sering semaan bareng. Bapak saya ada hafal Quran coba mau beda nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Terus pokoknya cukup paten obor ya, kalau orang kuno mana nih cukup paten. Yang contoh. Imam Nafi itu ada, Imam Nafi itu periode tabi'in. Tabi'in karena Imam Nafi itu paling senior. Nafi itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari, sahabat. Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu mengkritik Ibnu Mujahid itu musaddus sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu katanya kata ulama-ulama lain, karena sebetulnya yang itu tidak selevel Ja'far Al-Qari gurunya Imam siapa? Hanya terus ulama nambahi Qiraatul Asyraf ditambahi Ja'far dan Khalaf dan Hisam. Itu sebetulnya agak salah gini sebetulnya ya. Kisai harusnya masuk yang salah tambahan bukan yang kan nggak fair. Nafi saja yang muridnya termasuk Qur'an Safam, gurunya termasuk salah al-mutamimah, salah kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Kenal gitu ya sudah ikut saja daripada fitnah. Ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkara ini. Dan itu nggak sampai salah fatal. Imam Nafi itu ada pernah, ini meskipun cerita agak nggak valid, akui bina ahli ilmu. Rasulullah bilang begini, ya Nabi Allah, seorang Nabi, ya Nabi Allah, wong sing diceritani Allah. Maknanya cerita, ya Nabi, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu seneng ya. Terus anak Quraisy jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy juga suka hamzah. Baca ya Nabi Allah.
Terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Ya Ja'far Al-Qari mengatakan itu mahmusullah. Baca coba, amma yatasa alun coba, anin nabail adzim, berarti naba apa? Sullah. Jadi nabi nyerit no siro ibadi ingkira-kira Allah sun anni amal ghafurur rahim wa nabihum al-ghaifi Ibrahim. Semuanya Pak Hamzah. Isim fa'il asil verb Hamzah menjadi ya. Baca Tuhan Nabi malane nang dhewe. Oh, ini mahmusullah. Jika dia baca Tuhan Nabi ora kadung ditetir. Syukur aku melok Imam Nafi' iya kan. Karena menurut saya lebih sorobnya urus lebih urut. Saya enggak cinta, tapi takdir saya kan harus Nabiun Dipun Imam Nafi' akhirnya kita tahu ada iya Rafa Amkhtaram Busro mesti dikira nakis yari yang bunuh buan atau hazah yahzu huzuan. Jadi hazah yahzah huzuan ini hamzah ditahu jadi wawu. Kira asapa huzuan husan ayak fa'u sebagainya. Nah, lu ini mahmus kok digenti Sama. paling saya lebih berperan itu semahan wes tidak ini kadang kriminal baru lari semahan itu atau mikir ini tafsir pusing aku fuah itu karena bawaan nakis kan mukhaffaf minal hamzah karena hamzah itu saklilah. Dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis gitu disebut Raisi la yuhammis wa tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah, bukan hamzah. Binaan ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul bin Hashim itu jelas orang Quraisy. Dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak kanjeng Nabi ya ayuhan nabi. Tapi Bani Tamim suka itu sukanya yang asli ya ayuhan nabi. VI itu termasuk marganya atau ikut panutan, ikut orang Bani Tamim. Quran itu turun kisah fenwafid itu Nabi susahnya minta ampun. Wah mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Harus ditambah. Falam azal astaziduhu. Buat mengatakan inna ummati la tutiku dzalik, kalau hanya pakai satu lugat umatku nggak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh menafsir nggak bisa. Ya nggak bisa baca ya ayuhan nabiyyu. Bisanya ya ayuhan rektor pusing kan. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Enggak Pak, bisa penggaknya kan gawe pola, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Kecenderungan santri di polling juga. Iya. Hanya kira atau Nafi'. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi' itu tidak mubtada'ir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Anaknya itu wajib kan? Wong sing kok cerita sapa Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya. Bi ibadi coba. Bi nyerita no siro ibadi. Kalau dimaknani pakai kitab Nabi nyerita no siro ya Nabi uhe wong sing dedekno. Jadi Musamzah Muslim. Oh. Nah, lucunya itu memang dia lucu entah keramat gurunya Imam Nafi' itu kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakfir. Kiroah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Jadi disawano tidak bisa. Jadi dari Imam Masim kira-kira gini, wong aku fi'ilnya wis tak hamzah, mosok isim fa'ilnya hamzah bisa gitu.
Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzahno fi'ilnya baca ya yuminu mu'minin. Arab itu ya ada sisi agak ngawur. Itu Pak Tarong besar mesti gak terima. Arab itu ada ngawurnya Pak Tarong. Tapi yang sudah kita terima dengan tanda kutip. Misalnya dengan kalau nasrif kan mana yu'minu iman. Kalau Anda jadi fi'il mudhari diilang sendiri. Suruh mana ala wazni ubdilat ala hamzatu saniyatu alifan mergo istima'ihima fi kalimatin wahidah fasara ala wazni if'ala ubdilat ala hamzatu saniyatu ya'an mergo liwukuhiat ada kasrotin fasara kamu jadi yu'min. Gak syarat jadi rektor aman Bang Sadiq apa syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini. Wali lah itu getar ini. Kalau syarat jadi wali itu harus ada ketua yang barak kan sama Gus Kiai semua ya lu kok keramat istrinya banyak ya Bagus Sairi Pasuruan itu Jember wajah ya banyak keramat tuh. Itu apa ya? Itu analisis biar sama saja. Nah, tapi itu tidak harus dibenarkan ya sudah ini cerita aja sudah. Anda jadi ahli sorof. Anda kan mungkin tidak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Pak Tarom itu mesti terseksi. Mungkin kalau ada ahli betul ya silakan nanti ngatur ahli Gus gak apa-apa. Amana diela yu'minu tidak imanan. Tidak. Sehingga karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy maka langsung tuh ada di kulon kulon nanti sholat hajat khusus ke protes Imam Masuk nanti ngibik yuk jenengan wasine itu nuruti ilmu atau nuruti riwayat tapi tak apa ya dan itu memang sangat rencana kalau ketemu beliau di Musak sama ketemu saya itu protes itu jenengan itu percaya ilmu percaya itu beberapa kali ini saya beri contoh nah dielal yuk minum nah minum sekarang isim fi'il amarnya wa itu mata teruna min dunillah aruni mada falakum dal ardi am lahum syirkum fis samawati tuni fis samawati tuni karena dia tahu apa yukti mu'tin wada kamu kan terus iti apa iti itu ngeper dua kali dia tahu mesti suka hamzah maka bacanya iti mesti suka hamzah ada ring atau bendido jadi makanya ini mau sangkanya senengan itu wadiku ini dua turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim jadi fis samawati tuni fis samawati tuni murid itu karena nggak paham pokoknya ini rohno itu permainan sorok kelas tinggi sekarang ya orang kacau juga dulu Mbak Mak Somali ketika ngarang sorok mantunya Mbak Hasim Asyari namanya Mbak Mak Somali jadi dua ahli sorok tuh Mak Somali sama Mbak Ali Maksum Somali kemarin digocok sama temannya kan fa'ala ya fulu fa'alan contohnya nasoro yang suruh nasron darang fa'ala ya filu fa'alan contohnya 2000 menulung mentung kan fa'ala ya fulu itu contohnya nulung bareng fa'ala ya filu kok wes pintu jabe Mbak Maksum dunia kan saya pas barnullah kok terus orang yang ditolong jadi harus dipendung gitu. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten tapi tadi semua itu barokatul ilm barokatul riwayat kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat juga barokatul ilm tak bedai Allahu yastahzi'u fi'ilnya dipakaikan hamzah mesti jadinya si putar kiroah pasti masalahnya itu hamzah ada hamzah jejer hamzah pilihannya apa mesti pilihannya sama jami'un a pilihannya mesti
tashil ajamiyun dikil hamzatan. Wong aku ya seneng yang kikil hamzatan karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali harusnya bacanya ya ajar. Ya, tapi ini dua hamzah aja yang normalnya diidghamkan. Jika sebetulnya bisa ke asap itu ya tidak keren-keren amat, ya normal saja sih. Tapi wes joku mau luhur koyo wow. Saya tidak usah bangga biasa. Syukur ya daripada nggak bisa. Itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Mas Em, kalau ketemu saya nanti di masa muda baca 2 kali itu wedi guru 2 turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu nahwu dan sorof itu semuanya tidak konsisten. Yang meneliti itu, saya itu meneliti Rasul Utsman ini itu terus sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Dia akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Anjir. Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syubah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu 2, Hafiz dan Syubah. Yang terkenal mas.